Satu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Imam Widosodo dengan NPM 217700075 dari kelompok tutorial A3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus acne vulgaris atau jerawat. Dimulai dari penjelasan mengenai peta masalah. Di sini ada kasus dengan pasien bernama Nyonya Cantika atau Nona Cantika berumur 19 tahun pergi ke dokter dan didapat anamnesis, yaitu keluhan utama berupa ada komedo hitam berulang, lalu disertai papula erythematosa dan nyeri dan rasa nyeri. Untuk riwayat penyakit dahulunya keluhan berulang serta bertambah buruk ketika sebelum menstruasi dan juga mengalami stres. Untuk riwayat pengobatannya sendiri, Nona Cantika diterapi menggunakan krim topikal dan pil sebelumnya. Untuk riwayat sosialnya, Nona Cantika merupakan pasien seorang mahasiswa. Lalu di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan fisik, yaitu status umum dan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Lalu untuk status dermatologisnya, yaitu ada distribusinya regional, lalu lokasinya ada di wajah. Karakteristik lesinya multiple, diskrit, ukuran 2-5 mm, ada peninggian dan kering. Untuk tipe lesinya yaitu berbentuk komedo, papula erythematosa, pustul, nodul, dan skara atrofi. Lalu setelah dilakukan pemeriksaan fisik didapatkan beberapa diagnosa banding. Yang pertama ada acne vulgaris, yang kedua erupsi acneiformis, dan yang terakhir ada rosacea. Lalu dokter dan rumah sakit mengajukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut, yaitu pewarnaan gram pustula, didapatkan hasil kokus maupun basilinya negatif. Lalu dilakukan juga folikulitis gram negatif, tidak ditemukan adanya bakteri, sehingga dokter mendiagnosa pasti adanya acne vulgaris. Untuk terapi farmakologinya bisa dilakukan dengan pemberian krim tretinoin 0,025%, dioleskan pada malam hari selama 7 hari, dan juga bisa menggunakan obat oral yaitu doxycycline dengan dosis 2 kali 100 mg selama 7 hari. Untuk non farmakologinya bisa dengan mencegah penumpukan minyak di dalam muka, seperti membasuh muka setelah kegiatan. Misalnya ada kegiatan mahasiswa, karena seorang mahasiswa, yaitu setelah kegiatan pulang membasuh mukanya, seperti itu. Lalu untuk prognosis dari kasus ini yaitu Deboid et Bonham, di mana bisa disembuhkan dan juga bagus untuk prognosisnya. Lalu untuk penjelasannya lanjut ke peta konsep. Di sini peta konsep kasus ini dimulai dari kelenjar sebaseus atau kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini memiliki histologi, dia berfungsi untuk mensekresikan minyak, yaitu sekresinya berupa holokrin. Lalu juga menghasilkan yaitu tadi minyak atau sebum, atau namanya velvet acid juga. Untuk komponen kulit lainnya yang dibahas merupakan kelenjar keringat. Di sini kelenjar keringat memiliki dua histologi, yaitu ada apokrin dan ekrin. Untuk apokrin, dia merupakan kelenjar keringat yang tersebar di seluruh tubuh kecuali untuk satu jenis lainnya yaitu ekrin, di mana ekrin ini tersebar hanya di beberapa tempat tertentu seperti di ketiak, rambut, dan juga lipatan-lipatan seperti lipatan paha, lipatan ketiak itu juga. Lalu untuk komponen selanjutnya itu folikel rambut. Folikel rambut di sini terletak berdekatan dengan kelenjar minyak, sehingga berperan dalam penumpukan minyak dari itu yang menyebabkan nanti adanya penyakit tertentu. Lalu setelah itu masuk ke flora normal kulit. Untuk flora normal kulit sendiri memiliki arti mikroorganisme atau mikrobiota yang terdapat di kulit, dan ini bersifat normal, tidak ada unsur penyakitnya.
Lalu seperti contohnya adalah bakteri Propionibacterium acne atau juga bisa Staphylococcus epidermidis. Lalu penjelasan mengenai patomekanisme dari acne vulgaris. Di sini mekanisme dari acne vulgaris dimulai dari stimulasi hormon androgen yang meningkat, di mana hormon androgen meningkat ini akan menyebabkan hiperproliferasi dari folikuler epidermal dan juga akan meningkatkan produksi dari minyak itu sendiri atau sebum. Nah, karena terjadinya kedua hal tersebut, maka akan terbentuk komedo. Nah, komedo di sini akan direspon oleh bakteri Propionibacterium acne yang akan menyebabkan inflamasi dan lesi, sehingga muncul acne atau jerawat. Nah, itu tadi. Dalam Propionibacterium acne sendiri merupakan bakteri anaerobik. Dia bertipe bakteri anaerobik mikroaerofili. Jadi dia merupakan bakteri yang sangat suka tapi sedikit dengan oksigen. Jadi tidak butuh oksigen lah. Nah, lalu untuk epidemiologi dari acne vulgaris ini bisa terjadi ke semua orang, terutama pada pria karena hormon androgen dalam pria itu tinggi. Setelah itu ada diagnosis banding, yaitu folikulitis. Nah, folikulitis ini merupakan peradangan dari folikel rambut yang mana terjadi bisa karena terjadinya acne ini dalam waktu lama dan sudah diobati tetapi tidak kunjung sembuh, sehingga nanti akan menyebabkan bisa disebut komplikasi, yaitu folikulitis. Untuk terapinya seperti tadi ada dua, bisa untuk topikalnya ada dua, bisa menggunakan krim tretinoin yaitu dosisnya 0,025% dan juga bisa juga dengan dioleskan gel benzoyl peroxide. Dia dosisnya 5% selama dioleskan siang dan malam selama 7 hari. Untuk terapi farmakologi yang oralnya ada doxycycline tadi. Dia dosisnya yaitu 2 kali 100 mg per hari. Dikonsumsi selama 1 minggu juga 7 hari. Lalu memasuki konsep BHP dan BHOP. Untuk BHP-nya ada 4 poin, yaitu autonomi. Yang pertama, pasien masih berumur 19 tahun yang mana tidak bisa dilibatkan atau ditumpahkan untuk pertanggungjawaban tindakan apa yang dilakukan, sehingga keputusan akan diambil alih oleh orang tua pasien. Untuk poin keduanya pada autonomi, yaitu pasien Nona Cantika berhak menerima informasi terkait penyakit ini dan juga bagaimana cara mencegahnya serta prognosisnya. Pasien berhak mendapatkan itu. Lalu untuk poin kedua setelah autonomi yaitu beneficence. Di sini beneficence dilakukan dokter dengan cara mengedukasi masyarakat mengenai penyakit acne vulgaris dan bagaimana cara mencegahnya, bagaimana apa yang mencetus bisa terjadinya acne vulgaris dan lain sebagainya. Untuk poin ketiga yaitu adalah non malfeasance atau prinsip tidak memperburuk pasien. Di sini dokter melakukan prinsip tersebut, tidak memperburuk kondisi pasien dengan cara tidak memberikan dosis atau penanganan yang salah sehingga akan menyebabkan komplikasi atau malah memperburuk kondisi pasien. Untuk yang terakhir justice, di mana dokter memperlakukan semua pasien dengan setara, tidak memperhatikan kondisi ekonomi atau syarat lainnya. Setelah konsep PHP, saya akan menjelaskan mengenai PHOP atau Public Health. Public Health ada 5 kunci, yaitu yang pertama adalah health promotion, di mana rumah sakit atau dokter melakukan melakukan sosialisasi mengenai ini tadi, edukasi mengenai acne vulgaris itu tadi, itu health promotion. Untuk yang kedua yaitu ada specific protection. Untuk specific protection di sini bisa dilakukan dengan selalu mencuci muka setelah pulang dari kerja aktivitas, lalu mencegah dengan cuci muka itu tadi, itu specific protection. Lalu ada
setelah specific protection ada early diagnose. Untuk early diagnose, setelah merasa gatal atau ada bentul-bentul di wajah, segera periksakan ke dokter. Itu untuk poin early diagnosenya. Lalu dilanjutkan poin keempat, yaitu disability limitation. Untuk disability limitation diharapkan untuk tidak memanipulasi apapun yang ada di wajah. Seperti misalnya ada bentolan, kita menggaruk-garuknya dengan tangan kosong yang masih ada, belum tentu bersih sehingga masih ada banyak bakteri, atau juga menekan-nekan benjolan-benjolan tersebut. Nah, itu dilarang dilakukan pada poin disability limitation karena akan menyebabkan infeksi lainnya ataupun komplikasi lainnya. Untuk poin terakhir yaitu ada rehabilitation, yaitu dengan mengonsumsi obat-obatan tadi dengan teratur tentunya, dan juga selalu membasuh muka setelah menjalani aktivitas berat maupun ringan. Itu ditekankan pada membasuh mukanya itu. Sekian penjelasan saya mengenai kasus dari acnea vulgaris atau jerawat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.